Bagi teman-teman pemain game Heart of Iron 4, pasti nggak akan asing dengan istilah autarki yang dapat kita temukan pada National Focus di bagian ekonomi apabila kita bermain sebagai negara Jerman. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu autarki? Dalam video ini kita akan bahas secara singkat. Secara sederhananya, ekonomi autarki merupakan sebuah sistem ekonomi yang mengutamakan kemandirian di dalam memenuhi kebutuhan oleh suatu negara. Jadi bisa diartikan, ekonomi autarki ini menekankan kemandirian agar sebuah negara dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan tidak tergantung dengan negara lain. Tujuannya jelas, supaya negara lain tidak memiliki pengaruh yang kuat, terutama pengaruh di bidang ekonomi oleh suatu negara yang menerapkan sistem ekonomi autarki. Beberapa negara yang menerapkan kebijakan ekonomi autarki diantaranya, yang pertama ada Korea Utara. Seperti yang kita tahu, Korea Utara mengisolasi diri dari negara luar, sehingga perekonomiannya sebagian besar harus dipenuhi oleh masyarakatnya sendiri. Yang kedua adalah negara Jerman pada tahun 1930-an. Pada masa itu, Jerman sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah pasca kekalahan pada Perang Dunia Pertama dan diperparah dengan depresi besar atau The Great Depression pada awal 1930-an. Sehingga Menteri Keuangan pada masa itu, yaitu Hjalmar Schacht, menerapkan perekonomian autarki dengan tujuan untuk menstabilkan ekonomi Jerman sekaligus untuk mempersiapkan Jerman apabila terjadi perang berkepanjangan. Mengingat pada Perang Dunia Pertama, salah satu faktor yang menyebabkan Jerman kalah adalah karena krisis pasokan atau kurangnya pasokan yang dibutuhkan di dalam perang melawan blok sekutu. Yang terakhir adalah Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Ekonomi autarki ini diterapkan dalam bentuk kerja paksa atau romusal. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh Jepang di dalam perang melawan blok sekutu pada Perang Dunia Kedua. Beberapa sumber daya alam yang dikumpulkan diantaranya adalah, yang pertama adalah padi, yang tentunya digunakan sebagai bahan pangan untuk tentara Jepang. Yang kedua adalah tanaman jarak, yang digunakan sebagai pelumas dari persenjataan. Yang ketiga adalah tanaman kina, yang digunakan sebagai obat-obatan, terutama obat malaria, karena tentara Jepang sebagian besarnya berperang di dalam hutan. Dan yang terakhir adalah minyak, tentu saja digunakan sebagai bahan bakar dari kendaraan perang. Jadi gimana teman-teman? Kalau ada kritik, saran, atau ide untuk konten selanjutnya, dapat dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.